Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini balik lagi ke Cempot Chemistry Podcast. Di sini pada kesempatan kali ini aku Rizka dari angkatan 2022, perwakilan dari divisi Medinfo, dan rekan aku Rehan dari Kimia angkatan 2023. Jadi di sini kita akan mengadakan podcast yang bertemakan tugas akhir, dan di sini juga kita membawakan narasumber yang pastinya sangat insightful dan informatif banget untuk nantinya teman-teman yang akan melalui semester akhir mungkin akan sangat membantu teman-teman sekalian. Mungkin langsung aja aku perkenalkan kepada kakaknya sendiri, mungkin bisa perkenalkan. Iya, perkenalan ya. Jadi selamat siang ya teman-teman di sini siang. Perkenalkan, aku Muhammad Fadli Rahmana, biasa dipanggil Fadli. Sekarang aku semester 7 angkatan 2021 dan sekarang aku mengambil tugas akhir di bidang anorganik seperti itu. Baik. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kan ngambil anorganik nih Kak. Alasan Kakak ngambil anorganik itu apa sih Kak? Kenapa milih peminatan anorganik? Sebenarnya sejak awal aku masuk kimia ya, itu aku tertarik ke material sebenarnya sejak awal itu. Nah, sebenarnya semua bidang itu bisa mengarah ke material. Tapi setelah aku berjalan ya di sini kuliah di kimia UB ini, ada 3 bidang yang aku bisa dibilang nggak yang sebenci itu, bukan suka ya, yang nggak sebenci itu. Ada kimia fisik, kimia organik, sama kimia anorganik. Nah, dari 3 ini sebenarnya bisa banget masuk manapun itu aku bisa ngambil topik yang ntar di bidang material. Dan saat aku semester 5 itu aku terpapar dengan konsep senyawa kompleks. Kalau nggak semester 4, semester 5 kalau nggak salah itu ya. Nah, itu kan anorganik ya. Di sana aku udah mulai nih, boleh nih nanti aku ngambil anorganik aja gitu. Dan dari sana ya udah bergulir aja sampai sekarang begitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu judulnya apa nih Kak, tugas akhirnya? Judul tugas akhirku, kan aku Inggris ya. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Studi pengaruh garam MN dan juga jenis pelarut terhadap sintesis manganis 2 azidoniasinamid menggunakan teknik larutan berlapis. Kurang lebihnya begitulah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, motivasi atau Kakak selama bikin tugas ini tuh apa sih Kak, sampai mencetuskan judul yang tadi Kakak dapat? Oke, sebenarnya judul atau topik ini bukan murni dari aku sendiri ya teman-teman. Nanti juga teman-teman nanti waktu mengambil tugas akhir pastinya kan akan milih dosen ya. Setiap dosen itu punya bidang spesifik masing-masing. Beliau ini jagonya di kimia, spesifik apa gitu. Aku, dosen PEMku kan Pak Bonco ya, kadep kita. Beliau itu spesialis di bidang sintesis senyawa kompleks sebenarnya. Dari sana itu aku Pak Ponco memilihkan beberapa topik pilihan. Jadi nanti kamu bisa milih ini. Tapi aku diajak Pak Ponco untuk penelitiannya waktu semester 6 kemarin. Jadi tugas akhirku sekarang itu bisa dibilang kayak lanjutan dari penelitiannya Pak Ponco. Begitu. Terus berarti proses pemilihan topik ini berdasarkan penelitian dosen ya Kak, yang Kakak lanjutkan. Benar. Gitu. Oke. Terus tantangannya nih, berarti kan Kakak udah ngelanjutin penelitian dosen, apakah Kakak itu nyoba ulang dari awal atau tetap ngelanjutin dari hasilnya atau gimana? Kalau dari aku sendiri ya, itu bisa dibilang topiknya ini tuh udah dicoba, di trial itu sejak semester 6 juga. Jadi semester 6 kan aku diajak Pak Ponco kan buat ikut penelitiannya, itu udah di trial dari semester 6 begitu. Itu semua yang aku coba gagal, nggak ada yang berhasil masian. Nah, dari sana itu dirumuskan topik buat judul skripsiku seperti itu. Jadi kita coba dulu trial errornya. Kalau udah tahu ini berhasil ini enggak, kita coba kemungkinan yang bakal berhasil nih apa. Itu yang bakal jadi topik skripsiku seperti itu kira-kira. Nah, ini Kak, kalau boleh tahu nih, tantangan apa aja sih Kak yang Kakak jalanin pas ngerjain tugas akhir ini Kak? Tantangan, mungkin soal manajemen waktu ya teman-teman. Soalnya di sini aku juga kesibukanku sebenarnya nggak banyak. Untuk kelas sendiri itu aku cuma ngambil 1 aja di semester 7 ini. Tapi aku, kesalahanku bisa dibilang ya, itu mengambil asprak 3. Itu tolong jangan ditiru ya teman-teman. Sayang diri kalian ya. Jadi itu yang menurutku sangat-sangat membebani aku rasa. Soalnya asprak itu ternyata tugasnya nggak cuma membimbing aja waktu
praktikan ini cuma nge-lab tapi juga ngoreksi, masukin nilai, apa ya, merumuskan soal-soal pretest dan sebagainya, itu juga perlu waktu dan tenaga kan. Itu yang menurutku aku nggak expect bakal seberat ini begitu. Sisanya menurutku ya udah sih, yang namanya skripsi juga pasti sulit kan. Jadi kita nggak perlu bahas lah ya begitu. Berarti kalau sekarang tuh berarti kakak cuma ngambil satu matkul doang ya kak? Ngambil satu matkul aja, iya. Sisanya ngasprak. Benar. Ini juga sebenarnya apa ya, keuntungan sih, soalnya dulu waktu semester awal dulu itu aku ada ikut pengabdian. Jadi dari ikut pengabdian itu aku ada SKS yang bisa dikonversikan. Sehingga begitu. Jadi dan juga waktu PKL aku mengambilnya 7 SKS. Jadinya waktu semester 7 ini aku bener-bener tinggal satu doang kelasnya yang belum ada. Jadi kan nganggur kan pasti kan. Jadinya ya udah enggak apa-apa, aku ngambil TA-nya juga semester 7 aja begitu. Berarti pengabdian itu KKN kah atau pengabdian dari luar? Pengabdiannya di luar KKN. Jadi semester berapa ya? Kayaknya semester 2 deh. 2-3an itu ada programnya BMF MIPA yang mengajar di sekolah itu. Nah, apa itu? MIPA mengajar ya? Iya, nah, mengajar, itu. Iya. Ya aku dulu itu. Oh, berarti itu dikonversi berapa SKS kak itu? 4 SKS. 4. Jadi itu apa ya? Konversi matkul PKL. Jadi PKL untuk waktu kalian, bukan PKL sih, apa sih KKN itu loh. Jadi waktu KKN sebenarnya itu aku nggak wajib ikut soalnya udah ada nilainya. Tapi kemarin aku tetap ikut aja sih gitu KKN-nya. Nah, terus tadi kan kayak kita udah ngebahas tentang kayak tantangan kakak itu buat ngerjain tugas akhir. Nah, gimana sih kak buat cara kakak ini bisa dapetin dosen pembimbing Pak Ponco itu sendiri? Kenapa kakak memilih Pak Ponco sebagai dospem kakak? Oke, kenapa aku milih Pak Ponco begitu ya? Jadi untuk dospem ini mungkin tiap orang bakal beda-beda ya cara memilihnya. Tapi dari aku sendiri itu aku mengambil yang pertama jelas yang sesuai bidangku ya, yang aku minat. Yang kedua aku cari dospem yang kurang lebih punya nilai-nilai yang sama, yang sedang aku perjuangkan atau yang sedang aku pegang begitu bisa dibilang. Dan Pak Ponco ini itu semua nilai-nilainya itu aku checklist semua gitu loh. Oh, bapaknya keren, jago public speaking, bisa mengatur waktu, mengatur orang sebagainya. Aku pengen belajar dari beliau begini begitu. Jadi nggak cuma aku belajar cara menulis skripsi aja, cara mengerjakan penelitian aja, tapi aku juga berharap bisa mendapatkan ilmu soft skill lain dari dospemku ini, seperti itu. Itu yang dari aku ya. Kalau kalian nanti bagaimana ya terserah kalian begitu. Berarti kayaknya kelihatannya enjoy banget ya kak sama Pak Ponco. Aku sih enjoy ya, enjoy banget. Soalnya juga bapaknya juga sangat santai begitu. Nah, tadi kan kakak juga mention katanya semester 6 tuh kakak pernah ikutan penelitian dosen kan ya. Nah, itu tuh experience kakak yang kakak dapat tuh apa sih kak? Maksudnya jadi kayak kerja sama Pak Ponco tadi itu tuh, selain kayak Pak Ponco orangnya enak, terus dalam penelitian tuh gimana sih kak? Yang pertama itu mungkin pengalaman yang nggak pernah aku dapetin ini ya, itu menulis proposal penelitian dosennya. Itu kan kita kan sejauh ini kan cuma nulis proposal program kerja gitu, atau mungkin proposal ya organisasi begitulah. Tapi kan kalau penelitian, apalagi dosen kan levelnya kan lebih tinggi kan. Itu menurutku yang paling menarik itu aku disuruh mencari untuk sumber referensinya, jurnalnya. Itu sulit banget karena sangat-sangat spesifik banget begitu. Kayak misal beliau nyuruh tolong cari ya jurnal yang membahas tentang sintesis manganis 2 kompleks pakai ligand spesifik ini gitu. Itu aku nyari 3 jam itu cuma nemu 2 jurnal aja. Sedangkan waktu aku mencari jurnal itu, beliau 10 menit cuma udah dapat kayak 15 jurnal begitu. Itu kan terlihat banget perbedaannya kan. Kayak kok bisa begitu? Kita 3 jam itu gak dapat apa-apa. Aku sama temenku itu. Sedangkan udah beliau gitu, bapaknya jurnalnya spesifik kan ya? Iya, karena spesifik banget. Jadi kita belajar juga menggunakan kata kunci di Google untuk bisa menemukan topik atau bidang yang kita sedang cari. Itu juga kita belajar dari sana begitu. Itu sih yang menarik juga. Ngomong-ngomong tentang jurnal nih kak, skripsi ini kan berarti kan pakai jurnal juga kan? Yeah. Dan dengan metode judul yang seharusnya orang-orang juga masih jarang buat dicari, itu kakak nyarinya tuh lewat web mana aja? Oh oke. Untuk jurnal kalau sendiri. Jurnal ini sebenarnya nggak ada patokan web mana yang bisa kamu cari ya. Kalian tetap pakai biasa aja, kayak pakai Google Scholar, Google biasa, terus Science Direct,
apalagi banyak lah ya web jurnal begitu. Tapi memang ada beberapa, misal nih kalian ngambil jurnal kalian mengambil topik analitik, ada sendiri nanti kayak jurnal kimia analitik terapan dari univ mana, univ Oxford kah, univ mana kah, itu ada sendiri websitenya, itu bisa kalian cari di sana begitu. Kalau semisal free ya, semisal kayak open gitu bisa dicari. Tapi sisanya ya kalian harus emang membuka kurang lebih ratusan jurnal minimal ya buat topik skripsi itu, emang begitu. Jadi mungkin dari kalian membuka banyak jurnal ini yang kepake cuma 40-50 begitu. Itu masih dikit BTW. Ya. Nah, tadi kan kakak juga kan udah penelitian dan sebagainya. Nah, apa sih kak kontribusi penelitian kakak tuh buat di bidang kimia sendiri khususnya gitu? Kayak misalkan buat pengaplikasian gitu kak. Oke, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Buat aku mikir, begini, aku kan senyawa kompleks ya, MN. Kebetulan juga senyawa kompleks MN ini bisa diaplikasikan sebagai senyawa material fungsional, bisa dibilang ada material fungsional begitu. Material fungsional ini biasanya itu senyawa kompleks yang memiliki fungsi spesifik. Umumnya biasanya itu kayak dibuat senyawa material magnetik, sensor-sensor gitu, bisa antibakteri, bisa fotokatalis, fotoelektrik seperti itu dan sebagainya. Itu jadi senyawa yang benar-benar fungsinya cuma untuk itu aja. Jadi bilang begitu. Dan di sini kalau topikku sendiri di sini itu aku mengembangkannya untuk mencoba mengembangkan sifat kemagnetan dari manganis 2 ini sendiri. Soalnya MN kan punya sifat paramagnetik yang tinggi ya. Di situ aku pengen mengembangkan dengan mengombinasikannya dengan ligan-ligan seperti itu. Terus nih kak, tadi kan kata kakak kan tantangan kakak itu adalah manajemen waktu. Nah, cara kakak bisa nyeimbangin antara tugas, asprak, kuliahnya tuh gimana kak? Kan kalau aku pikir-pikir kayaknya kayak agak susah juga gak sih kak? Simple, Google Calendar. Manfaatkan software aplikasi sekarang ya teman-teman. Banyak banget kayak software aplikasi yang bisa dibilang membantu produktivitas kalian seperti itu. Kan ada ya kan semisal yang paling gampangnya kan biar produktif nih kamu bikin to-do list gitu kan biasanya kan. Itu paling level permukaan lah begitu. Tapi karena semester 7 ini bisa dibilang banyak banget yang aku pegang ya, jadinya kalau aku buat to-do list tapi nggak ada aku kasih waktu kapan mau kerjain, kayaknya bakal chaos gitu. Makanya aku coba pakai Google Calendar. Apakah aku mengikuti semua jadwal di Google Calendarku? Enggak juga, tapi seenggaknya aku bisa nge-track gitu apa yang masih belum kerjain, bisa aku pindahkan begitu. Dan meminimalisir ya, miss. Jadi meminimalisir hal-hal yang aku miss gitu, bisa dibilang. Berarti intinya kita harus sistematis ya kak? Benar, coba untuk sistematis juga. Karena menurutku setelah dari kuliah ini kita menanti turun ke kehidupan yang sebenarnya bekerja itu kayaknya bakal lebih sulit juga begitu. Nanti kalau kalian hanya memegang kebiasaan-kebiasaan yang udah dari dulu kalian pegang dan tidak bawa apa-apa ya kan bakal menjerumuskan kalian juga gitu nanti. Jadi kalian harus cari metode-metode gimana caranya kalian bisa survive begitu. Terus aku mau nanya nih kak, berarti kakak ini seminggu full itu nge-lab kak? Atau kakak ada jadwal sendiri kak, Senin Minggu nge-lab? Atau laporan, data, dan kawan-kawan? Kalau untuk sekarang aku udah jarang nge-lab. Jadi untuk yang dulu awal-awal ya, setelah seminar proposal itu, aku setiap harinya bisa dibilang itu nge-lab. Untuk mengejar target lah ya. Sebenarnya kerja labku ringan, tapi untuk aku sendiri ya, itu proses menunggunya yang lama. Jadi setelah aku misal 1 hari nge-lab, menunggu hasil jadinya itu sebulan. Itu kalau aku begitu ya. Jadi kerja labku ringan, tapi menunggunya ini yang susah. Jadi semisal nih aku nunggu sebulan dan sebulan itu gagal, aku harus nyoba lagi. Itu yang itu yang cukup riskan sebenarnya. Riskan banget itu. Dan juga ya itulah juga lika-liku skripsiku ya itu kayak gitu. Kalau teman-teman kan mungkin ya tadi sebelumnya ada yang analitik kan kayak setiap hari full nge-lab pagi sampai sore begitu kan. Tapi kan kalau udah dapat datanya, dapat hasilnya, mereka tinggal ngolah datanya begitu kan. Dapat hasilnya itu bisa dibilang kayak eksak pasti gitu. Kalau aku enggak, aku harus pasti meraba begitu. Jadi semisal nanti gagal ya bisa dibilang nanti ini gagal aku, nggak apa-apa, skripsi nggak harus berhasil. Tapi aku harus bisa kayak merumuskan alasan-alasan kenapa kok ini gagal dan aku harus bisa mempresentasikannya nanti di kompre sama seminar hasil begitu.
Berarti perbedaan ya anorganik sama bidang lainnya tuh walaupun gagal tapi masih bisa diajukan sebagai skripsi gitu ya Kak? Sebenarnya semua bidang harusnya tidak mewajibkan kalian berhasil jadi penelitiannya kok. Karena sepahamku ya, skripsi itu bukan kalian meneliti, bukan kalian belajar meneliti, tapi kalian belajar menulis penelitian. Pasti masih belajar gitu. Jadi bisa dibilang itu masih proses trial error juga masih skripsi itu. Walaupun kalian juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis. Itu kan esensinya skripsi. Kalau yang aku pahami ya seperti itu. Oke, karena mungkin keterbatasan waktu, langsung ke pertanyaan terakhir Kak. Di sini aku mau nanya Kak, apa sih Kak pengalaman atau insight yang Kakak dapat dari mengerjakan tugas akhir ini? Yang pasti yang pertama ya, aku terpapar dengan topik atau keilmuan kimia yang sebelumnya nggak pernah aku sangka ada. Itu jelas, soalnya nanti kalian juga bakal bermain dengan instrumen-instrumen yang mungkin semester-semester sebelumnya itu kalian cuma belajar teorinya aja dan nggak kalian dalami. Tapi untuk skripsi ini kalian harus menggunakan instrumen itu kalian harus belajar lagi ulang. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalian bakal mencoba untuk memanfaatkan relasi-relasi yang mungkin kalian punya, kalian sudah bangun dari semester sebelumnya ya, lewat ini juga, lewat organisasi begitu, untuk membantu penelitian kalian. Seperti kalau aku misalnya, aku butuh nih karakterisasi untuk AS begitu, tapi di UB full AS-nya kita nggak bisa atau kurang kompatibel. Ada nggak sih univ di luar UB atau di Malang ini yang menyediakan untuk karakterisasi AS begitu? Itu kalian bisa manfaatkan relasi kalian seperti itu. Apalagi ya, kayaknya cuma itu aja yang kepikiran sekarang gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, dari tadi aku masih penasaran juga. Ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir Kak, karena udah keterbatasan waktu. Aku mau nanya, untuk proses pengolahan data itu dari Kakak sendiri ada software yang akan dipakai nggak, kayak misalnya Marvin, Avogadro dan kawan-kawannya? Ya ada. Untuk Marvin itu kan kalian bikin gambar-gambar senyawa yang original ya, karena kan deskripsi kan bisa dibilang kalian nggak boleh asal kopas gambar dari internet aja. Kemudian untuk pengolahan data sejauh ini ya, aku cuma pakai Excel aja untuk ngolah datanya. Aku rasa pasti bakal ada software lain yang mungkin aku belum gunakan, tapi sejauh ini aku masih pakai Excel aja seperti itu. Berarti kita kalau ke skripsi itu benar-benar harus pure buatan kita sendiri ya, gak boleh misalkan kayak tadi gambarnya dari orang gitu ya Kak? Sepahamku begitu ya. Untuk seenggaknya aku sendiri sejauh ini gambar yang ada dari aku itu sebisa mungkin aku aku coba bikin sendiri seperti itu. Oke, baik. Karena udah di penghujung waktu, mungkin ini ada closing atau statement ya gitu dari Kakak sendiri. Closing statement yang terkait tips buat teman-teman semua gimana nanti menjalani TA-nya nanti. Sebenarnya nggak ada ya teman-teman, jalani aja. Pokoknya kalian kalau udah yakin mau ambil semester 7 ataupun 8 dan kalian udah punya rencana ke depan, ya udah jalanin aja gitu. Pasti sulit, pasti susah. Mungkin juga kalian bakal nangis setiap malam atau bagaimana juga ya. Aku kurang tahu nanti gimana cobaan kalian skripsi. Tapi itu yang bakal membuat kalian menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bertumbuh begitu. Jadi skripsi ini pasti adalah wadah kalian untuk dari yang mahasiswa yang sebenarnya masih terus belajar menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu aku rasa. Oke, mungkin kita tutup sampai sini. Mungkin nanti selanjutnya mungkin di kesempatan lain kita bakal berbincang-bincang lagi ya Kak. Oke, aku mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata dari kami juga. Terima kasih juga buat Kakak untuk waktunya, menyempatkan waktunya. Semoga dilancarin sampai Semju, sampai Kompre, dilancarin penelitiannya dan sampai tinggal nunggu wisuda aja ya Kak. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.